Enggak, saya nggak menjawab. Saya sedang menyampaikan kepada Bang Ferry bahwa jangan sampai kita mengkritik pelaksanaan program, karena menurut saya apa yang disampaikan oleh Bang Ferry dalam setiap atau beberapa videonya, baik itu di Malaka ataupun itu kemudian kemarin di Halal Bihalal dan lain sebagainya, itu kebanyakan mengkritik soal pelaksanaan program, yang kemudian lahirlah kata impeachment. Boleh, saya nggak pernah menyalahkan, bisa dicek video saya, pernyataan saya sah. Makanya saya nggak pernah mempermasalahkan Bang Ferry bicara soal impeachment. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian dalam pelaksanaan program pemerintah itu ada masalah, lantas langsung kita lompat kepada menjatuhkan presiden atau kita melakukan impeachment? Saya tanya sedikit boleh? Boleh dong, banyak juga nggak apa-apa. Apa beda swasembada pangan dan beras? Swasembada pangan dan beras. Iya, jangan lupa juga. Saya kira saya nggak perlu menjelaskan itu, tapi jangan lupa juga bahwa swasembada pangan kita itu nggak cuma beras, ada gula, ada beberapa bahan pokok lainnya. Abang boleh cek, ada datanya. Jangan sampai abang hanya fokus kepada apa yang menjadi sentimen sosial media, kemudian abang konsumsi. Yang kemudian konsumsi itulah yang dijadikan sebagai bahan kritik. Debat panas kembali mengguncang dunia politik Indonesia. Kali ini, Ferry Amsari berhadapan langsung dengan founder Mari Kita Bahas yang dikenal pro pemerintah dan siap membela program pemerintah, termasuk soal swasembada pangan yang digagas Prabowo. Tapi belum jauh melangkah, baru satu pertanyaan saja, lawannya sudah kelimpingan menjawab. Suasana langsung berubah jadi tegang, sekaligus mengundang tawa. swasembada pangan nggak mau dijawab. Menjelaskan swasembada pangan sudah selesai, ada data-datanya. Yang dia maksud sebenarnya swasembada beras, dua hal yang berbeda. Di data pun dia kena, tapi mau bela pemerintah begitu. Loh, kan saya menanggapi apa yang pernah Anda sampaikan. Anda kan menyampaikan di video di Halal Bihalal itu. Sekarang diperjelas beda swasembada pangan dengan beras itu apa? Ya, saya menyampaikan swasembada itu banyak datanya, nggak mungkin saya baca satu-satu. Makanya saya bilang tadi jangan. Ada baca. Iya kan banyak, bos. Ya, makanya tadi Anda baca, kita dengar. Pakai. Iya. Sekarang ditanya, kok tiba-tiba Anda ngeles banyak sekali nih, nggak mungkin saya baca satu-satu. Kalau begitu dari tadi nggak usah baca semua. Loh. Oke, balik substansi. Oke. Mas Engman. Ferry Amsari kemudian mulai mengulik lebih dalam karena sejak awal lawannya terus bicara soal swasembada pangan, tapi justru tidak mampu menjelaskan apa itu swasembada dengan jelas dan benar. Momen memalukan pun tak terhindarkan ketika dia tetap ngotot bicara, sementara penonton mulai menyadari kebingungan yang terjadi, hingga terdengar suara tawa dari dalam studio. Mas Engman, yang kita kritik itu adalah pernyataan pemerintah, dalam hal ini Presiden, soal swasembada pangan, which is impossible karena swasembada pangan belum terjadi. Karena pangan itu banyak, ada daging, ada bawang yang masih impor sampai sekarang. Bahkan, iya, tadi kan saya sebut yang diimpor itu hanya untuk bahan olahan tertentu, Bang. ya berarti kita belum swasembada pangan. Loh, impor itu emang kalau swasembada pangan kita tetap nggak boleh impor. Contoh deh, contoh. Jadi ayam, Adinda contoh ayam. tolong Contoh ayam, Bang. kasih pengertian swasembada pangan yang baik dulu. Kita baru. itu nggak punya indukan ayam. Apakah lantas kemudian ketika kita bicara soal swasembada pangan kita nggak boleh mengimpor indukan ayam? Indonesia itu nggak pernah memproduksi indukan ayam, Bang. Dan itu dilakukan saya impornya berharap dari Amerika. Anda menghentikan itu karena nanti Anda malu dengan ekonom dan para petani. Loh. Karena menjelaskan swasembada pangan, Anda salah. Saya kasihan dengan Anda. Loh, ngapain kasihan? Gak apa-apa, saya nggak ada urusan. rasa sayang Saya itu kan nggak harus apa yang pernah Anda timbal balik. sampaikan. Anda Ya salah. Kan, karena logika Anda terlalu lompat jauh, Bos. Selesaikan, makasih. Bang Ferry terakhir. Kalau nggak selesai, Enggak, kita break intinya lagi. adalah Dari awal. Intinya yang pengen saya sampaikan adalah saya mengerti bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk mengkritik. Ya. Hak Bang Ferry untuk mengkritik, tapi juga saya punya hak untuk meluruskan. Itulah kenapa Mari Kita Bahas itu lahir. Ya kan, karena muncul dari kegelisahan saya ketika ada orang mengkritik tapi berusaha untuk disandingkan dengan sesuatu yang nggak nyambung. Contoh, masalah guru di Indonesia dibandingkan dengan yang ada di Jepang misalnya.
Di Jepang gaji guru sekian, di Indonesia gaji guru 60.000 sampai 600.000 misalnya. Tapi enggak relevan. Karena yang dibandingkan adalah gaji guru tertinggi yang ada di Jepang dengan gaji guru terendah yang ada di Indonesia. Lalu kemudian menganggap negara nggak pernah hadir untuk para guru misalnya. Oh banyak. Puncak komedi makin terasa ketika dia terus memaksakan argumen, bahkan menilai Ferry Amsari yang keliru dan tidak paham arah permasalahan. Padahal dirinya sendiri tidak bisa memberikan definisi yang kuat. Dia mencoba menjelaskan dengan berbagai analogi yang terdengar seolah logis dan menggurui, sambil terus membela kebijakan pemerintah yang dianggapnya sudah berjalan sangat baik. Jadi sebenarnya Pak Menteri kurang baca saja. Yang saya harapkan dengan Pak Menteri, data-data yang disampaikan oleh sahabat kita muda ini, bahwa kan Pak Menteri ngomong, tidak mungkin sekedar tanam juga atau hanya sekedar lahan. Tapi ketahuilah oleh publik bahwa telah ada 800.000 rawa menjadi sawah. Kesannya itu bagus against Ferry Amsari dan pendapat-pendapatnya, tapi Pak Menteri tidak menjelaskan sawah yang 800.000 itu di mana, berapa banyak yang panennya berkali-kali lipat sehingga menyukseskan swasembada beras. Kita ini mau data oleh negara. Publik ini punya kelemahan Mas Iman. Jadi harapannya negara yang terbuka supaya kita bantu cross check. Siapa tahu memang ada rawa yang secara ajaib bisa kemudian setiap tahun 12 kali panen, sehingga data matematika teman-teman ekonomi sesuai dengan ukuran itu. Sampai hari ini saya sampaikan, ayo negara munculkan di mana saja sawahnya yang kata Pak Menteri berkali lipat, kami bantu cek demi negara ini. Boleh nggak dibantu? Dan kalau sifat kekuasaan itu dalam pelajarannya adalah menyimpang, boleh enggak kalau negara ini juga percaya kepada rakyatnya ketika bertanya soal data dan kebenaran data. Tapi Ferry Amsari tanpa ragu langsung masuk ke inti persoalan, yaitu klaim swasembada pangan dengan angka 800.000 hektar sawah yang disebut sudah menghasilkan dan menjadi bukti Indonesia telah swasembada. Disinilah Ferry mempertanyakan di mana lokasi lahan tersebut dan di mana data hasil panennya agar publik bisa ikut melakukan cross-check demi transparansi dan kepentingan bangsa. Namun Ali Budi mencoba membantah dengan mengatakan bahwa hasil tidak selalu ditentukan oleh luas lahan dan kembali membawa-bawa soal data yang menurutnya tidak dipahami oleh Ferry. Itu. Tapi izin menanggapi Bang, boleh nggak? Saya belum selesai. Ya sedikit aja, terkait dengan terkait dengan sawah. Tadi ditanya di mana sawahnya. Gini, saya cuma pengen menanggapi sedikit aja. Tidak, yang namanya produksi berlimpah itu tidak mesti harus ekuivalen dengan harus jumlah sawahnya bertambah. Tapi Bang Ferry juga harus lihat data dong, bahwa di tahun 2025 ya, sejak Prabowo Subianto menjadi presiden, itu jumlah sawah kita itu bertambah. Terus kedua, selain jumlah sawah bertambah, ada semangat yang kemudian membuat petani kita bisa memproduksi padinya jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan apa? Dengan harga padinya. Padinya itu dibeli di angka 6.000. Artinya ada motivasi di situ. Ya kan, membentuk psikososial pada masyarakat, pada petani untuk kemudian bisa memberikan hasil yang lebih baik, lebih banyak. Jadi nggak melulu soal jumlah sawahnya bertambah. Tapi kalau kita baca data memang sawah juga bertambah. Selain sawahnya bertambah, juga hasil panennya juga bertambah, Bang. Boleh. Suasana makin panas ketika Ferry kembali menegaskan soal data 800.000 hektar itu yang katanya ada. Tapi bukannya menunjukkan bukti, Ali Muhyi malah balik menantang Ferry untuk membuktikan sendiri. Dan di titik inilah debat mencapai puncaknya. Ferry Amsari langsung maju ke depan, menjabarkan bukti yang ia miliki, hingga membuat satu studio termasuk lawannya terdiam 1000 bahasa. Saya tahu data di mana jumlah sawah yang berlimpah dan jumlah... Abang bisa cek data BPS. Abang bisa cek data Kementan. Jadi data, saya khawatirnya abang memang nggak ngelihat datanya, takutnya gitu loh. Saya nanti akan tunjukkan. Kalau mau sekarang saya tunjukkan. Boleh. Oke, nanti. Ya. Jadi data teman-teman ekonomi UI ya udah boleh. Ya, oke, saya tunjukkan. Sebut Mana aja, data Pak. BPS Anda? Silakan. Doanya Bang Haris Asa sampai pagi jangan-jangan tercapai. Kita buat sampai pagi ini. Oke, sambil nunggu data.
Itu menjelaskan gini, sederhana teman-teman UI itu, Mas Aiman. Kalau harga beras itu betul-betul jadi bagian terhadap jumlah kuantitas beras, maka ketika swasembada, relatif harga beras itu pasti turun. Itu kejujuran data sebenarnya. Dan kalau dia mengatakan jumlah sawah bertambah, mana datanya? Data BPS di sebagian pemerintah nih dipertanyakan orang. Termasuk juga dengan jumlah panen yang berlimpah. Kalau panen berlimpah, tidak mungkin kita ekspor ke Amerika dengan argumentasi beras impor dari Amerika itu beras elit kualitas bagus. Mohon maaf saya orang Minang. Saya merasa lidah Indonesia saya, beras Indonesia itu jauh lebih baik dari Amerika. Kebetulan saya sekolah di Amerika, seberapa elitnya sampai kita mikirkan beras itu harus impor dari Amerika. Solo lebih enak. Di Bandung juga banyak enak, di Jawa juga banyak enak. Kok tiba-tiba lidah Indonesia ditentukan oleh beras Amerika? Sebagai petani, saya merasa beras yang dihasilkan oleh sawah itu jauh lebih enak. Sekarang pertanyaannya, ini debat soal data atau sekadar adu narasi? Siapa yang benar-benar pegang fakta dan siapa yang hanya bertahan dengan opini? Tulis pendapat kalian di komentar dan jangan lupa subscribe karena kita bakal terus kupas debat panas yang lagi ramai. Sampai ketemu di video berikutnya. Jadi aneh juga logika impor itu. Mas Aiman perlu tahu data harga beras di pasar modern dan pasar tradisional itu tipis. Maknanya apa kata teman-teman ekonomi? Ini kedua dawa beras baik di pasar modern dan tradisional itu impor. Makanya nggak turun-turun sampai sekarang. Saya bukan menyatakan pendapat saya benar dengan data-data ini, tapi negara ayo terbuka. Tunjukkan Ferry Amsari itu salah. Dengan begitu orang bahagia. Gak apa-apa. Karena saya ini bukan negara, malu itu harus ada di diri saya. Tapi kalau kemudian negara tidak bisa mengungkapkan data-datanya, kan jadi aneh Mas Aiman. Berarti singkatnya Bang Ferry pengen bilang bahwa kita belum swasembada. Ya, beras. Menyaksikan. Hanya beras aja. Oke. Enggak, Atau semua Pak Prabowo komoditas lain bilang, juga diakui. baca datanya Pak Prabowo bilang swasembada pangan.